Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anak ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ustadz yakin terus bersungguh-sungguh menuntut ilmu materinya. Taib, kita pada kesempatan yang lalu ya kita telah sampai kepada pembahasan usulul masail. Ya, ini dia. Usulul masail itu adalah kita katakan ya bahasa kita KPK. KPK-nya. Itu kalau terjemahannya ya asal masalah kan gitu. Cuma kan untuk mendapatkan asal masalah itu adalah hasil KPK dari penyebutnya ya, penyebut. Taib. Dan kita telah membahas ya usul masalah itu dengan saham, bagian-bagian yang bagian kepemilikan dari ahli waris bisa jadi sama atau setara dengan asal masalahnya atau KPK-nya. Bisa jadi KPK-nya lebih besar, masih ada sisa berarti dari saham, atau memang sahamnya nanti sahamnya lebih besar dari KPK-nya ya, seharusnya hartanya atau warisan itu 1 miliar, ternyata yang dibagi-bagi butuh duit 1,2 miliar. Nah, 2 miliar lagi dari mana kan gitu. Enggak mungkinlah ditambah, orang yang ditinggalkan cuma 1 miliar kan gitu. Berarti harus ada namanya nanti at-tashih. Nah, pembahasan kapan itu tashih? Perbaikan ini ada halaman 67 nama at-tashih ya. Baik ya talibat, pay attention please. I want to explain this learn. Gak usah lah bahasa Inggris, nanti pusing pula. Ustaz yang pusing maksudnya. Taib, al-aul. Nah sekarangnya nanti absen nanti ya, barangkali ada yang ini masih 30 orang ya, nanti juga suaranya belum saya aktifkan ini, saya masih diamkan suara sehingga belum bisa kita interaksi, nantilah supaya tenang sedikit. Nanti kalau saya buka suaranya bising ya. Baik, kita masuk al-aul. Al-aul. Apa itu aul, Ustaz? Kita lihat ya anakku. Al-aul lughatan secara bahasa nama alahu ma'anin, memiliki beberapa arti. Yang pertama az-ziyadatu, tambahan. Yang kedua an-nuqsanu, berkurang. Yang ketiga al-irtifa'u, tinggi atau naik ya. Jadi aul itu inilah maknanya. Lalu dibuat prakteknya dalam jumlah mufidah, yuqal, dikatakan alal mizanu idza irtafa'a. Mizan timbangan itu aul apabila tinggi ya, timbangannya tinggi atau naik ya, naik, timbangannya naik. Baik, itu secara bahasa. Ya, itu sekedar dari sisi bahasa saja, tetapi inti pembahasan aul bukan dari sisi bahasa tetapi dari sisi istilah. Huwa ziyadatun fis siham wa naqsun fil ansibai.
Artinya ada tambahan dalam hak kepemilikan ahli waris, siham, sahamnya ya. Kita katakan hak kepemilikan karena itu saham itu namanya berarti memiliki hak kepemilikan ya. Berarti adanya tambahan pada hak kepemilikan ahli waris dan berkurangnya dari ansiba, ini bagian harta warisan yang ingin dibagikan. Bagian harta warisan yang ingin dibagikan. Misalnya harta warisannya cuma 1 miliar, ternyata setelah ternyata lebih kecil dari saham atau kepemilikan para ahli waris. Sehingga kalau misalnya asalnya misalnya dibutuhkan 1,2 miliar, sedangkan uang cuma 1 miliar, kan nggak mungkin itu 2 miliar mau dicari dari mana, karena yang ditinggalkan si mayat kan cuma 1 miliar. Jadi itu namanya nanti masuk ke pembahasan ya aul, dan juga setelah itu bagaimana cara menghitungnya lagi nanti pembahasannya di at-tashih. Baik. Kemudian nakku ya Sofi Magrina, ya Aisyah Husni ya. Kemudian kita masuk ke al-usul allati la yadkhuluha aul arba'. Perhatikan ya. Kemarin kan ada usul, saya bilang kan hafal tuh 2, 3, 4 berurutan, baru 6, baru 8, baru 12, baru 24. Itu saja 7 dia. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Hafallah, masa itu enggak bisa. Nah, setelah itu baru kita lihat di aul ini al-usulul lati la yadkhuluha aul arba'ah. Asal atau KPK atau asal lah kita buat ya, yang asal masalah yang tidak akan dimasuki oleh aul, tidak akan terjadi perubahan pada dia. Kalau tidak dimasuki aul berarti dia masuk ke sini nakku. Yang pertama adilah, berarti adilah ya, antara KPK dengan saham habis. KPK-nya sahamnya sekian, KP-nya sekian, pas dia ya, setara. Ini berarti dia masalah adilah ini ya. Jadi ada berapa? 4, 2, 3, 4 berurutan baru angka adalah 8. 6, 12, 24 baru pembicaraan yang lain. Wal usulul lati yadkhuluhal aul salasah, sedangkan asal masalah yang akan dimasuki masalah aul ini ada 3, 6, 12 dan 24. Jadi pokok pembelajaran kita hari ini diharapkan itu siswi mampu memahami arti aul sebagai pokok pembahasan yang kedua di pekan yang lalu, di hari Rabu ya. Kemudian yang kedua lagi diharapkan dalam ini adalah diharapkan siswi itu mampu mengetahui asal masalah yang dimasuki aul dan asal masalah yang tidak dimasuki oleh al-aul ya. Baik. Sedangkan asal masalah yang tidak dimasuki oleh aul ada 3, 6, 12, 24. Yang dimasuki ya, yang dimasuki aul. Berarti nanti ya bisa berlebih. Ya, asal masalah 6, sahamnya bisa menjadi 7, akan seperti ini, lihat. Ya. 6 setelah dibagi-bagikan malah kelewatan, dihitung jadi 7, akan gitu. Itu namanya aul. 12 juga dimasuki, 24 juga dimasuki oleh aul ini. Jadi dari asal masalah yang 7 itu 4 aman, 3 yang dimasuki oleh aul yaitu 6, 12 dan 24. Sedangkan 2, 3, 4, 8 aman dari aul. Itu saja ya. Kemudian kita masuk kepada penjelasan. Tentu yang jadi pembahasan adalah yang dimasuki al-aul. Alasannya kenapa? Karena pembahasan kita sekarang al-aul. Jadi masalah yang tidak dimasuki al-aul tinggalkan itu. Berarti dia nanti berkaitan masalah al-adilah, setara antara asal masalah dengan sahamnya sama jumlahnya. Lalu kita lihat 6, dia aulnya ke angka berapa saja, berlebihnya ke angka berapa saja, kan ziyadah fi siham ini, kan tambahan kan gitu ya. Tambahannya itu ke angka berapa saja? Taib. Aslul sittah ya'ulu ila asyarah. Asal 6 itu bertambah ke puncaknya angka 10. Berarti nanti tertingginya cuma angka 10 ya. Bil fardi waz zauji, dengan bilangan ganjil ataupun bilangan ganda genap. Kita lihat itu 7, ganjil kan? 8. Jadi dia nanti 6 ini bisa aul berlebih ke angka 7 seperti ini. Ganjil, 8 genap, 9 ganjil, terakhir 10 genap. 4 ya. 7, 8, 9, 10 berarti 6
ya bisa aul kepada 7, 8, 9, 10 berurutan langsung. Ya. Nah, prakteknya bagaimana? Contoh, al-aul ila sab'ah halakat halikatun an zaujin wa ukhtin syaqiqatin wa jaddatin. Seorang wanita wafat meninggalkan ahli waris seorang suami, tentu suami, masa pula suami dua, suami satu, ya, suami, kemudian saudari sekandung dan satu orang nenek. Lalu kita buat seperti ini. Lalu kita lihat bagiannya berapa berdasarkan ashabul furud yang telah kita lewati dengan syarat-syaratnya, nanti dicek lagi ya. Suami dapat setengah, enggak ada anak kan gitu. Ini juga dapat setengah, lalu dapat nenek dapat 1/6. Lalu kita lihat berapa KPK-nya, aslul masalahnya berapa? Lihatlah angka 226, KPK-nya 6 kan gitu, 6. Oke. Atau kalau kita main kemarin dari sisi nasab, nisbah, ini namanya 26, 226, ya kan? Ini apa namanya? Tadakhul. Tadakhul. Karena angka 2 bisa dihabiskan oleh angka 6 atau dilipat gandakan 2 ini bisa nanti 6 kan gitu. Maka katanya kaidahnya ambil angka yang terbesar, udah ambil 6, pindahkan. Kalau mau main KPK langsung udah 226, KPK berapa? 6. Ini yang terkecil. Kan gitu, ya. Baik. Lalu kita bagi 6,5 dapat 3, 6,5 dapat 3, 6/6 dapat 1. Kan begitu. Kita jumlahkan 3, 3, 1, udah 7. Hartanya cuma 6. Sedangkan yang dibagikan menjadi 7 bagian. Harus menjadi 7 kan gitu. Lalu ditulis dari sampingnya 7. Inilah aul. Angka 6 berlebih menjadi angka 7. Terus bagaimana nanti perbaikannya? Nanti kita belum bicara masalah tashih. Ya, yang jelas kita lihat dulu keterangan bagaimana angka 6 itu bisa aul ke angka ganjil 7. Baik. Kemudian nakku misal al-aul ila samaniyah angka 8 halakat halikah an zaujin wa ummin wa ukhtaini syaqiqataini. Seorang wanita wafat meninggalkan ahli waris seorang suami, ya, kemudian seorang ibu dan 2 orang saudari kandung perempuan. Saudari kandung lah ya. Oke. Zauj setengah enggak ada anak, 1/6, ya, ukhtaini syaqiqatain, dia karena 2 dapat 2/3, ya. Lihat nanti syarat-syaratnya. Kalau 1 dapat 1 kan setengah, dapat setengah, 2/3, 2 atau lebih dapat 2/3 bagian dari harta itu. Lalu kita lihat berapa KPK-nya, ya. Ini 2 sama 6 tadakhul, 6 sama 3 tawafuk kan gitu. Cara paling mudahnya KPK-nya carikan 6. Dah. Bagikanlah 6,5 3, 6/6 1, 6 2/3 4, ya. 4 kan gitu. 6 bagi 3 kan 2 kali 2 4. 4 sama-sama ini 2, sama-sama dapat 2 bagian kan gitu, 2. Hitung berapa saham mereka ini, ya. Artinya adalah dia memiliki sahamnya berapa? Semua 4, 5, 8. Harta cuma 6. Kurang berarti kan gitu. Seharusnya 8 juga di sini. Karena harta 6, tulislah dulu 8 dia sebagai aul angka 6. Bagaimana nanti penghitungan selanjutnya? Nanti di tashih. Yang penting tahu dulu. Nah, bagaimana aulnya ke angka 9? Halakat halika an zaud wa ukhtaini li'ab wa ukhtaini li'ab. Seorang wanita wafat meninggalkan ahli waris seorang suami, 2 orang saudari perempuan seayah dan 2 orang saudari perempuan seibu. Kita buat dia zaud, ukhtun li'ab, ukhtun li'ab, ukhtun li'um, ukhtun li'um, ya, karena 2 kan gitu. Setengah, 2/3, 1/3. Baik. Berapa KPK-nya atau asal masalahnya? 2, 3, 3. Kan gitu. Ini kan tabayun ya, tabayun. Kalau ini 3 sama 3 ini tamasul. 3 dengan 2 tabayun kan gitu, ya. Tentu kita harus tentukan kalau dari sini ambil salah satunya angka 3, enggak mungkin. Ya. Kalau caranya tentu kita kalikan 3 dengan 2 atau KPK-nya sudah 6. Kalau kita main yang semalam istilahnya yang kita praktekkan, yang kita pelajari itu, ya seperti itu caranya. Dan yang lebih mudah tentunya cari KPK saja semua dari angka pembilangnya ini, penyebutnya, ya. 6 kita bagi 6,5 dapat 3 lah dia. 6 2/3 dapat 4, sama-sama dapat 2. 6 1/3 dapat 2, sama-sama dapat 1 karena dia 2. Kita hitung 1, 2, 4, 6, 9.
hartanya 6, bagian yang harus dikasih jadi 9. Ini aul namanya, berlebih kan gitu ya. Sihamnya, sahamnya itu hak kepemilikan ahli waris berlebih. Tulislah angka 9 di sini. Kemudian ya talibat, contoh aul ke angka 10. Halakat halika an zaujin wa wa ukhtaini syaqiqataini wa ukhtaini li Seorang wanita wafat, ahli warisnya suami, seorang ibu, 2 orang saudari kandung perempuan, 2 orang saudari seayah. Kita buat tulis seperti ini bagannya ya. Lalu dipecah dulu ya supaya nampak dia, mempermudah kita menghitung, dipecah. Sudah. Suami dapat setengah, ibu dapat 1/6, 2 orang saudara, saudara dapat 2/3, ini dapat 1/3. Baik. Berapa KPK atau asal masalahnya? 2, 6, 3, 3. Bertemu di angka 6 kan gitu. 6 setengah, 3, 6 1/6, 1. Ini 4, ini 2. Lalu dihitung 2, 8, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 10 ya. 3, 4, 8, 9, 10. 10. Sahamnya 10, asal masalahnya 6. Ini namanya aul. Ya, tulislah di sampingnya dulu. Saham itu jumlah sahamnya itu 10. Ini namanya apa? Ziyadah. Ziyadah yang semalam kita lihat antara asal masalah dengan siham, ini namanya ziyadah. Taib, selesailah angka 10. Kan yang dimasuki aul katanya ya apa? 6 loh. 6 12 24 kan gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh aslul 12 ya'ulu ila sabata asar. Dia aulnya sampai angka 17. Dia aulnya sampai angka 17 ya. Coba buat lagi. Keluar atau new meeting? Atau buatkan suaranya. Suara anak ini. Ya, suara anak ini tadi. Iya. Jadi salah pijit tadi tuh. Oh, terkadang muncul dia. Saya pijit ininya tadi ya. Ada joinkan aja dulu lah sekali lagi. Lanjutkan aja dia. Bisa? Enggak terekam. Coba buatkan aja suara orang ini semua biar saya dengar. Iya, joinkan lagi sekali lagi. Dia proses gini yang tadi enggak terekam. Terekam. Maksudnya dia berdilanjutkan aja. Enggak bisa. 2 kali pertemuan buat linknya.
Habis ini suaranya hidup aktifkan aja semua biar saya absensi. Nah itu tadi ini dia tersimpan nggak dia itu yang tadi? Biar itu saja nanti materinya sudah.